me- kalian bisa mengidentifikasi ya, masalah yang sifatnya general atau fenomena-fenomena yang muncul baik secara empiris di organisasi maupun secara literatur akademis, kemudian narrowing down ya, menyempitkan broad problem tadi menjadi sebuah topik yang spesifik yang bisa diteliti. Kemudian berdasarkan dua hal tersebut, kalian bisa mengembangkan sebuah problem statement. Berdasarkan problem statement tadi, kemudian diharapkan nanti kalian bisa merumuskan atau menyusun yang namanya research questions. Nah, ini harapannya. Jadi ujung-ujungnya nanti diharapkan kalian bisa menyusun yang namanya pertanyaan penelitian atau research questions. Yang Pak. pertama kita lihat adalah bicara tentang problem, masalah di dalam penelitian itu hal yang sangat basic banget. Hal yang sangat fundamental banget. Karena tanpa perumusan masalah yang akurat, maka penelitian yang kalian lakukan itu akan sia-sia saja. Sia-sia dalam arti rekomendasi yang kalian berikan berdasarkan hasil penelitian yang kalian lakukan itu tidak akan bisa menyelesaikan masalah yang terjadi. Nah, Pak. analogi yang paling cocok untuk menggambarkan atau mendeskripsikan pentingnya perumusan masalah ini adalah ketika kita sakit. Misalkan nih kita udah 3 hari demam, oke, minum Panadol, minum Dekolgin, demamnya nggak turun-turun juga, kemudian kita ke dokter. Kita ke dokter sampai di ruang periksa, kita diperiksa, ya, suruh buka mulut, dicek mata, dicek perut, dan seterusnya sambil ditanya-tanya. Ini kan, kemarin makan apa, sudah berapa lama demam, paling tinggi berapa, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, itu artinya sang dokter sedang melakukan sebuah diagnosis. Berdasarkan diagnosis yang dilakukan tersebut, kemudian si dokter menarik kesimpulan. Menarik kesimpulan bahwa katanya, Mas, Mbak, atau Bapak, Ibu, ini kena sakit ini nih. Saya kasih resep ya, nanti ditebus. Oke, si dokter nulis resep, kita tebus, minum obatnya. 3 hari kita minum obatnya, sampai obatnya habis, ternyata demam kita nggak turun-turun. Bahkan tambah parah, diikuti dengan munculnya gejala-gejala lain. Nah, apa yang bisa ditarik kesimpulan dari cerita tadi? Atau saya ganti pertanyaannya, kira-kira apa penyebabnya? Kok sakit kita nggak sembuh juga padahal kita udah minum obat yang diberikan oleh si dokter? Kenapa? David? Mungkin salah obat, Pak. Cuma Pak, Iya. sebelumnya Pak, ini kelompok satu sebenarnya udah siap presentasi Pak buat materi ini Pak, yang defining the problem ini Pak. Oh, udah siap. Oke, saya kasih gambaran dulu depannya ini ya. Oh iya Pak, baik Pak. Oke, nah itu pentingnya. Jadi kenapa? Karena salah obat. Kenapa bisa salah obat? Karena si dokter salah menarik kesimpulan berdasarkan diagnosis yang dia lakukan. Nah, sama halnya dengan ketika kita merumuskan pertanyaan penelitian atau merumuskan masalah penelitian. Ketika masalah penelitian yang kita rumuskan itu salah, maka rekomendasi yang kita berikan nanti juga salah. Kalau rekomendasinya salah, maka masalah yang terjadi di perusahaan atau secara literatur itu nggak akan selesai dengan penelitian kita, bahkan mungkin akan bertambah buruk. Nah, ini arti penting dari melakukan yang namanya defining the research problem. Ya, jadi untuk pengantarnya itu. Baik, kalau sudah siap presentasinya, saya persilakan. Kelompok berapa nih? Satu. Iya Pak. Yuk, silakan.
Baik, izin mulai presentasi ya Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Dr. Seto Ferry Wibowo, SE selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian, dan Ibu Profesor Dr. Hamidah SE dan yang kami banggakan teman-teman kelas A mata kuliah Metodologi Penelitian. Pada kesempatan pada kesempatan pagi hari ini, kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi yang berjudul pendefinisian masalah. Boleh di next. Baik, sebelum masuk ke dalam pemaparan materinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok satu. Yang pertama ada saya sendiri, Abinaya Bararoyan, kemudian ada Andre Kurniawan, kemudian ada David Dik, Muhammad Fikri, dan ada Zikri Alamsyah. Baik, berikut ada table of content. Yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian dari studi pendahuluan, kemudian kita akan membahas manfaat dan juga tujuan dari studi pendahuluan. Kemudian ada pengklasifikasian informasi dalam studi pendahuluan. Dan selanjutnya ada cara melakukan studi pendahuluan. Kemudian lanjut dengan pengertian problem statement atau masalah. Kemudian jenis-jenis masalah penelitian dan sumbernya. Kemudian ada evaluasi masalah penelitian. Kemudian ada perumusan masalah penelitian. Kemudian ada fokus penelitian, bentuk rumusan masalah penelitian, dan terakhir ada kesimpulan. Oke, di sini ada pengertian studi pendahuluan. Jadi untuk mengawali materi ini, eh, studi pendahuluan itu apa sih? Jadi studi pendahuluan itu atau dalam bahasa Inggrisnya itu preliminary research itu adalah tahap kegiatan paling awal yang dilakukan ketika ingin membuat sebuah penelitian atau kita mau melakukan pengembangan model suatu penelitian gitu yang sudah ada. Nah, pada tahap ini tuh peneliti itu melakukan observasi mendalam untuk mengumpulkan informasi dan data awal yang diperlukan untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat gitu. Nah, aktivitas ini tuh mencakup peninjauan literatur yang relevan, identifikasi masalah utama, dan juga ada pemahaman konteks di dalamnya gitu yang akan diteliti. Tujuannya ya itu untuk untuk mendapatkan gambaran umum gitu yang jelas mengenai topik yang akan diteliti, serta untuk memastikan juga bahwa penelitian yang akan dilakukan ini memiliki dasar yang kuat gitu. Nah, untuk setelah mengumpulkan informasi awal melalui studi pendahuluan ini, peneliti itu jadi dapat mengevaluasi dan merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Nah, informasi yang diperoleh selama tahap ini juga membantu peneliti dalam merancang metodologi penelitian yang tentunya lebih tepat dan bisa menyesuaikan instrumen yang sesuai gitu. Jadi dengan studi pendahuluan secara menyeluruh ini, peneliti dapat menghindari yang namanya potensi kesalahan dan memastikan bahwa tahapan penelitian berikutnya itu berjalan lebih efisien dan tentunya efektif. Boleh di next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah tujuan dari studi pendahuluan. Yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi masalah atau peluang. Dengan melakukan studi pendahuluan, peneliti mendapat sebuah identifikasi pada masalah atau peluang yang dapat memungkinkan peneliti untuk menetapkan fokus yang lebih spesifik dan lebih terarah pada sebuah penelitian. Misalnya dalam konteks penelitian sosial, studi pendahuluan dapat membantu mengungkap akar penyebab masalah sosial tertentu yang mungkin belum tampak pada observasi awal. Kemudian yang kedua ada untuk mengumpulkan informasi dasar. Dengan melakukan studi pendahuluan, peneliti dapat mengumpulkan informasi-informasi dasar. Peneliti dapat menghindari kesalahan asumsi dan dapat lebih mudah untuk mengaitkan hasil studi pendahuluan dengan kondisi nyata yang akan dihadapi. Kemudian tujuan yang ketiga adalah untuk penilaian kelayakan penelitian.
Studi pendahuluan memberikan penilaian terhadap kelayakan topik atau masalah yang akan diteliti lebih lanjut. Dalam hal ini, studi pendahuluan itu dapat menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan penting seperti apakah masalah yang akan diteliti ini itu relevan atau mendesak untuk dipecahkan. Kemudian seperti pertanyaan apakah sumber daya yang cukup untuk melakukan sebuah penelitian. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, tim peneliti dapat memastikan bahwa penelitian akan dapat dilakukan secara realistis dan layak untuk dilanjutkan. Kemudian untuk tujuan yang keempat, untuk pengembangan hipotesis dan kerangka teoritis. Hipotesis ini pada dasarnya adalah sebuah asumsi yang ingin diuji pada penelitian. Studi pendahuluan memberikan wawasan awal yang membantu dalam merumuskan hipotesis yang akan diuji secara empiris. Kemudian untuk tujuan yang kelima ada perencanaan metodologi yang tepat. Dengan melakukan studi pendahuluan, peneliti dapat mengembangkan pendekatan metodologis yang paling sesuai dengan tujuan penelitian. Studi pendahuluan juga membantu dalam menentukan populasi yang tepat serta teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian. Boleh di next. Baik, selanjutnya adalah manfaat dari studi pendahuluan. Yang pertama ada mengurangi risiko dan ketidakpastian. Jadi dalam melakukan studi pendahuluan, peneliti dapat mengetahui situasi sebelum memulai sebuah penelitian. Dengan studi pendahuluan pula, peneliti itu dapat mengidentifikasi risiko atau ketidakpastian yang mungkin tidak terlihat pada awal. Misalnya, jika studi pendahuluan menunjukkan bahwa sumber daya yang diperlukan untuk penelitian ini kurang memadai, maka peneliti dapat memutuskan untuk menunda atau mengubah pendekatan pada penelitian. Kemudian yang kedua ada meningkatkan efisiensi dan juga efektivitas. Jadi dengan adanya studi pendahuluan, peneliti dapat menghindari kegiatan yang tidak relevan atau kurang penting dan lebih fokus pada hal-hal yang membawa hasil yang lebih konkret. Kemudian yang ketiga ada memberikan panduan untuk langkah-langkah selanjutnya. Studi pendahuluan dapat memberikan peta jalan yang lebih jelas tentang bagaimana penelitian atau proyek ini akan dijalankan. Dengan adanya informasi yang dikumpulkan pada tahap ini, tim peneliti dapat merencanakan langkah-langkah yang selanjutnya akan diambil agar lebih terarah. Selanjutnya yang keempat ada menambah kepercayaan diri dari pelaksana penelitian. Jadi dengan melakukan studi kelayakan ini, peneliti memiliki informasi yang lebih solid dan juga perencanaan yang lebih matang. Peneliti dapat lebih yakin bahwa langkah-langkah yang mereka ambil dapat memberikan hasil yang lebih diinginkan. Kemudian yang kelima ada mendukung pengambilan keputusan yang berdasarkan data. Studi pendahuluan yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan data yang dapat digunakan sebagai sebuah dasar dalam pengambilan keputusan. Data ini juga dapat digunakan untuk mengukur seberapa penting penelitian dan potensi keberhasilan dari sebuah penelitian. Boleh di next. Baik, selanjutnya ada pengklasifikasian dari jenis informasi dalam studi pendahuluan. Secara umum, jenis informasi dalam studi pendahuluan diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ada informasi tentang organisasi dan lingkungannya, dan informasi tentang topik yang dimiliki. Untuk informasi tentang organisasi dan lingkungannya dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama ada aspek internal organisasi dan juga aspek eksternal lingkungan. Untuk informasi tentang aspek internal organisasi ini sendiri mencakup seluruh elemen yang ada di dalam sebuah perusahaan atau institusi. Tujuan dari pengumpulan informasi internal adalah untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai bagaimana sebuah organisasi dapat beroperasi, apa yang membuatnya kuat, dan bagaimana atau di mana letak dari kelemahan organisasi tersebut. Terdapat pula beberapa elemen kunci di dalam aspek internal organisasi seperti visi dan misi, struktur organisasi, sumber daya manusia, kinerja keuangan, dan juga budaya organisasi. Kemudian untuk lingkungan eksternalnya sendiri mencangkup faktor-faktor yang berada di luar kendali organisasi, namun memiliki dampak besar terhadap kesuksesan ataupun kegagalan dari sebuah organisasi. Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan pada lingkungan eksternal ini seperti pasar dan persaingan, kemudian pelanggan, regulasi pemerintah, teknologi, serta kondisi ekonomi dan
faktor sosial, dan budaya. Kemudian untuk informasi tentang topik yang diminati ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada informasi pengumpulan data dan juga informasi penerapan pada status tertentu. Untuk pengumpulan data terkait topik yang diminati, ini dapat dilakukan melalui berbagai sumber seperti yang pertama ada studi literatur, yaitu kajian atas riset-riset sebelumnya yang relevan dengan topik yang akan diteliti. Kemudian ada survei dan wawancara, yaitu mengumpulkan data primer melalui survei kepada target audiens atau wawancara dengan para ahli serta pihak-pihak yang relevan dengan penelitian. Kemudian ada pengamatan langsung, yaitu melakukan observasi langsung terhadap fenomena yang menjadi topik studi. Kemudian untuk data empiris, ini mencakup studi mengenai statistik, data numerik, dan fakta konkret yang mendukung pemahaman mengenai topik. Kemudian untuk penerapan pada kasus tertentu ini, informasi yang telah dipelajari diperlukan untuk diterapkan dalam konteks yang lebih spesifik dengan situasi yang perlu diteliti, seperti pada studi kasus, analisis dampak, dan juga identifikasi peluang dan tantangan. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Oke, selanjutnya di sini ada cara melakukan studi pendahuluan. Nah, jadi untuk melakukan studi pendahuluan secara umum itu melibatkan beberapa langkah yang bertujuan untuk memahami masalah gitu yang akan diteliti dan juga tentunya mempersiapkan penelitian untuk lebih lanjut gitu. Nah, jadi dalam melakukan studi pendahuluan itu kita juga perlu memahami ya tujuan nih sebagai acuan untuk menentukan cara melakukan studi pendahuluan yang tepat. Nah, ini tuh ada 3 sasaran yang saya peroleh dari sumber buku tambahan. Yang pertama ini ada dokumentasi. Nah, dokumentasi ini merujuk pada pengumpulan dan analisis informasi yang telah ada sebelumnya, yang tentunya relevan dengan topik-topik penelitian. Nah, ini tuh termasuk kayak literatur, laporan, artikel, data statistik, dan dokumen-dokumen lainnya gitu, yang dapat memberikan wawasan awal tentang masalah yang akan diteliti. Nah, caranya itu kalau dari dokumentasi sendiri, yang pertama kita perlu tinjau literatur terkait. Jadi kita perlu cari dan analisis buku, jurnal, artikel ilmiah, dan laporan penelitian lainnya yang tentunya relevan dengan topik penelitian ini. Topik penelitian suatu bahasan gitu. Nah, untuk yang kedua itu kita perlu kumpulkan data sekunder. Jadi kita em, bakalan menggunakan data yang sudah tersedia dari sumber-sumber seperti database statistik, terus juga bisa menggunakan laporan organisasi, dan juga biasanya ada nih publikasi pemerintah. Nah, yang ketiga kita bisa sistemisasi informasi. Jadi kita organisir dan klasifikasikan informasi yang diperoleh untuk memudahkan penilaian dan analisis lebih lanjut gitu. Lalu yang kedua ini lokasi atau tempat dilakukannya penelitian. Nah, lokasi atau tempat penelitian ini merujuk pada area area itu kayak geografis ya maksudnya. Terus atau konteks di mana penelitian itu akan dilaksanakan gitu. Memahami lokasi penelitian ini juga membantu dalam mengidentifikasi kondisi-kondisi spesifik yang ya. mempengaruhi hasil penelitian. Nah, caranya itu yang pertama kita bisa dengan kunjungi lokasi. eh, Kita melakukan kunjungan awal gitu pertama ke lokasi untuk memahami kondisi fisik dan sosial yang relevan dengan penelitian. Nah, yang kedua kita bisa observasi konteks. Jadi kita akan mengobservasi situasi di lapangan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana lokasi itu dapat mempengaruhi variabel yang diteliti. Terus yang ketiga itu kumpulkan data kontekstual. Nah, jadi kita itu bisa mengambil data yang terkait dengan lokasi seperti demografi, infrastruktur, atau faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi penelitian gitu. Terus yang ketiga, ini kita ada sasaran manusia. Nah, manusia ini kan berarti merujuk pada individu atau kelompok.
yang menjadi subjek atau objek penelitian. Nah, jadi memahami karakteristik, perilaku, dan kebutuhan dari orang-orang yang terlibat dalam penelitian itu penting untuk merancang metode yang tepat dan relevan. Nah, cara-caranya itu yang pertama, kita identifikasi populasinya. Jadi kita perlu tentukan nih kelompok atau individu yang akan menjadi fokus penelitian dan tentunya juga kita perlu pahami karakteristik mereka. Terus yang kedua ini ada lakukan wawancara atau diskusi. Nah, kita bisa dengan wawancara atau diskusi dengan orang-orang yang relevan tentunya untuk mengumpulkan informasi awal dan memahami perspektif mereka yang terkadang berbeda-beda ya. Terus yang ketiga ini analisis kebutuhan dan motivasi. Jadi kita perlu menganalisis kebutuhan, motivasi, dan juga perilaku kelompok sasaran untuk memastikan penelitian dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan kunci yang relevan gitu. Kunci itu maksudnya kayak em, yang menjadi inti dari rumusan masalah kemudian di step selanjutnya gitu. Nah, boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi mendefinisikan problem statement atau masalah penelitian. Pengertian problem statement atau masalah penelitian adalah ketika terjadi suatu ketidaksesuaian antara kondisi yang seharusnya dengan apa yang terjadi dalam kenyataan. Problem muncul ketika ada kesenjangan antara apa yang ideal, atau bahasa Jermannya das Sollen, dengan apa yang aktual atau das Sein. Untuk itu, setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah. Seperti dinyatakan oleh Emory tahun 1985, bahwa baik penelitian murni maupun terapan semuanya berangkat dari masalah. Hanya untuk penelitian terapan, hasilnya langsung dapat digunakan untuk membuat keputusan. Jadi setiap penelitian yang akan dilakukan harus selalu berangkat dari masalah, walaupun diakui bahwa memiliki masalah penelitian sering merupakan hal yang paling sulit dalam proses penelitian. Bila dalam penelitian telah dapat menemukan masalah yang betul-betul masalah, maka sebenarnya pekerjaan penelitian itu 50% telah selesai. Kemudian kita beralih sedikit ke sisi kanan, di situ terdapat jenis-jenis masalah penelitian. Setidaknya ada 4 jenis masalah yang akan saya bahas. Menurut para ahli, masalah penelitian umumnya dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan sifat dan fokusnya. Berikut ini adalah beberapa jenis dari masalah penelitian. Yang pertama itu adalah masalah teoritis. Masalah ini berkaitan dengan ketidakpastian atau celah dalam teori yang ada. Penelitian dilakukan untuk menjelaskan fenomena yang belum dapat dijelaskan oleh teori yang sudah ada. Misalnya adalah penelitian tentang bagaimana teori kepemimpinan dapat diterapkan dalam organisasi non-formal. Yang kedua adalah masalah praktis. Masalah ini muncul dari kebutuhan untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dalam kehidupan nyata. Misalnya mencari solusi untuk meningkatkan efisiensi pengajaran di kelas daring atau mengurangi angka pengangguran. Yang ketiga adalah masalah etis atau moral. Masalah ini berkaitan dengan pertanyaan mengenai nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh masyarakat. Contohnya adalah penelitian tentang dampak dari kebijakan aborsi terhadap persepsi etis masyarakat. Dan yang terakhir keempat adalah masalah kebijakan. Masalah ini fokus pada evaluasi atau pengembangan kebijakan yang sedang berjalan atau yang diusulkan, seperti dampak kebijakan pendidikan gratis terhadap kualitas pendidikan di sekolah negeri. Boleh di next? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke sumber masalah. Masalah penelitian dapat diperoleh dari berbagai sumber yang beragam. Salah satu sumber utamanya adalah pengalaman dalam lingkungan pekerjaan. Ketika seorang individu terlibat langsung dalam suatu bidang, mereka akan sering dihadapkan pada permasalahan praktis yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh penyuluh keluarga berencana, mereka mungkin menemui kesulitan dalam meyakinkan kelompok masyarakat tertentu untuk menerima program keluarga berencana atau menemukan bahwa alat kontrasepsi tertentu kurang diminati. Pengalaman langsung ini memungkinkan peneliti untuk mengenali gap antara harapan dan kenyataan, sehingga memunculkan masalah yang layak diteliti. Kemudian, selain pengalaman praktis, laporan penelitian juga merupakan sumber penting dalam menemukan masalah penelitian. Setelah peneliti menyajikan, menganalisis, dan menginterpretasikan data, seringkali muncul pertanyaan baru yang membutuhkan penelitian lanjutan. Laporan-laporan ini kerap menawarkan rekomendasi tentang isu-isu yang belum terselesaikan dan dapat dijadikan dasar bagi penelitian berikutnya. Kemudian sumber lainnya yang signifikan adalah deduksi dan
deduksi dari teori. Dalam hal ini, peneliti menggunakan penalaran logis untuk menurunkan masalah baru dari teori yang sudah ada. Bukan teori itu sendiri yang menjadi subjek penelitian, melainkan masalah-masalah yang muncul ketika teori tersebut diterapkan dalam konteks tertentu, atau ketika ada bagian dari teori yang belum mampu menjelaskan suatu fenomena dengan baik. Kemudian kebijakan-kebijakan instansi atau organisasi juga dapat menjadi sumber masalah penelitian. Misalnya sebuah kebijakan tentang kenaikan pangkat pegawai berdasarkan kredit poin atau pelaksanaan tugas tertentu seringkali dapat menimbulkan pertanyaan tentang keefektifan kebijakan tersebut dalam praktik. Evaluasi terhadap dampak kebijakan ini, baik terhadap individu maupun masyarakat, bisa menjadi topik yang menarik untuk diteliti. Selain itu, pengamatan langsung terhadap fenomena di sekitar juga dapat menjadi sumber inspirasi bagi masalah penelitian. Misalnya, seorang peneliti mungkin mengamati seorang anak di kelas yang sering terganggu, tetapi tetap dapat meraih prestasi belajar yang sangat tinggi. Fenomena ini dapat memicu pertanyaan yang membutuhkan penelitian lebih lanjut untuk dapat memahami alasan di baliknya. Dengan memanfaatkan berbagai sumber ini, peneliti dapat menemukan permasalahan yang relevan yang tidak hanya memiliki dampak teoritis, tetapi juga praktis bagi kehidupan masyarakat. Boleh di next? Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, sekarang kita masuk ke evaluasi masalah. Saya akan membahas beberapa referensi dulu ya. Ini menurut Rifai dalam bukunya yaitu Pengantar Metodologi Penelitian. Ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan dalam mengevaluasi masalah yang akan diangkat menjadi rumusan masalah. Pertama, itu masalah yang dipilih idealnya merupakan masalah dengan solusi yang akan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan baru. Yang kedua, masalah yang diangkat hendaknya merupakan persoalan yang akan membawa kepada persoalan-persoalan baru atau isu-isu baru dan memberikan ide baru kepada penelitian-penelitian berikutnya. Yang ketiga, masalah penelitian memerlukan sesuatu yang dapat diteliti. Artinya, dilihat dari berbagai aspek bahwa masalah tersebut dapat menjadi bahan suatu penelitian. Dan yang keempat, topik penelitian harus relevan dengan keahlian dan bidang peneliti, serta sesuai dengan situasi dan kondisi peneliti. Mungkin boleh di next. Oke, berikutnya ada referensi berdasarkan S. Nasution dalam bukunya itu metode research penelitian ilmiah. Berikut adalah pertimbangan yang harus diutamakan dalam memilih masalah penelitian. Pertama itu topik penelitian sebaiknya terkait dengan konsep-konsep pokok. Yang kedua, topik penelitian sebaiknya dapat memperluas atau mengembangkan metode pengujian suatu teori yang sudah pernah dilakukan. Yang ketiga, topik penelitian tersebut berkontribusi pada pengembangan metodologi penelitian dengan menemukan alat, teknik, atau metode yang baru. Yang keempat, topik penelitian sebaiknya memanfaatkan konsep, teori-teori data, dan teknik terkait penelitian-penelitian yang relevan. Dan yang terakhir, topik penelitian sebaiknya dirancang dengan cermat dan diuraikan secara teliti mengenai variabel-variabel yang terlibat, serta menggunakan metode-metode yang sesuai. Oke, boleh next. Oke, ini referensi terakhir ya, berdasarkan Suharsimi Arikunto dalam bukunya yang berjudul Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam memilih masalah penelitian, yaitu pertama, topik yang dipilih harus sesuai dengan minat peneliti. Pemilihan topik ini harus mempertimbangkan aspek minat, karena aspek ini berpengaruh terhadap efektivitas penelitian. Pemilihan topik juga jika seseorang peneliti kurang berminat atau bahkan tidak berminat pada topik yang diteliti, penelitiannya mungkin menjadi kurang efektif dan dapat menghadapi hambatan-hambatan yang lebih dalam pelaksanaannya. Yang kedua itu tentunya penelitian itu harus dapat terlaksana. Dalam poin ini ada beberapa hal yang harus dilihat ya. Pertama itu kemampuan peneliti. Peneliti itu harus menguasai teori penelitian, memahami latar belakang masalah, dan memiliki kompetensi dalam metodologi penelitian. Kemampuan ini memastikan peneliti dapat memecahkan masalah dengan baik. Yang kedua itu waktu. Ketersediaan waktu itu penting dan mempengaruhi kualitas penelitian. Jika waktunya terbatas, penelitian mungkin hanya dapat dilaksanakan secara singkat dan hasilnya mungkin kurang maksimal. Yang ketiga itu kekuatan fisik peneliti ya. Penelitian
melibatkan aktivitas seperti merencanakan, mengumpulkan data lapangan untuk observasi, dan menganalisis. Dalam hal ini, peneliti harus memiliki kekuatan fisik yang cukup agar dapat melaksanakan semuanya tanpa semua tahapan penelitian. Yang keempat, mungkin dana ya. Mungkin untuk penelitian-penelitian yang memerlukan dana, poin ini sangat penting untuk dapat membuat penelitian itu terlaksana. Mungkin termasuk dana transportasi, alat tulis, fotokopi, dan makanan, dan lain-lainnya. Peneliti perlu memastikan dana yang cukup agar penelitian dapat berjalan dengan baik dan menghasilkan laporan yang berkualitas. Yang ketiga itu ada terdapatnya faktor pendukung. Faktor pendukung ini seperti ketersediaan data dan perolehan izin. Ketersediaan data yang memadai memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam. Sementara perolehan izin itu dapat membantu penelitian agar berjalan sesuai dengan prosedur dan etika yang ada. Mungkin boleh di next. Oke, ini kesimpulan dari referensi-referensi sebelumnya. Yang pertama itu pemilihan masalah penelitian itu sebaiknya berdasarkan minat atau minat peneliti yang akan memudahkan pelaksanaan penelitian. Yang kedua itu mungkin masalah penelitian itu harus dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti ketersediaan data dan izin yang diperlukan. Yang ketiga itu hasil penelitian seharusnya tidak hanya terbatas terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, tetapi juga dapat berkontribusi pada kebijakan pembangunan di masyarakat atau masyarakat sosial. Mungkin boleh next. Baik, berikutnya kita masuk ke dalam poin merumuskan masalah penelitian. Perumusan masalah ini adalah proses dalam merumuskan kalimat atau pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian. Pentingnya perumusan masalah ini penting untuk mengklarifikasi apa yang sebenarnya menjadi pertanyaan yang memerlukan tersebut atau masalah. Oleh karena itu, dengan merumuskan masalah dengan tepat, peneliti dapat memahami dengan jelas apa yang ditanyakan dan apa yang akan dihasilkan dari penelitian yang dilakukan, serta tidak membuat penelitian itu sia-sia karena mencari masalah yang uh, tidak tepat. Mungkin boleh ini. Nah, untuk mencari mengenali ya problems versus symptoms of problems, ya, masalah yang sebenarnya atau symptomsnya atau gejala masalah tersebut yang mungkin udah tadi Bapak Ferry udah jelasin singkat di awal. Misalnya gini, seorang manajer itu mungkin telah mencoba mengurangi pergantian karyawan atau turnover karyawan. Ini masalahnya nih, dengan menaikkan upah, tetapi dengan sedikit keberhasilan. Di sini kita bisa lihat kalau solusinya menaikkan upah ini tidak terlalu signifikan terhadap masalahnya, yaitu pengurangan turnover karyawan. Mungkin di sini bisa dilihat real problemnya ini hal lain yang seperti motivasi karyawan yang rendah, ya mereka mungkin merasa tidak memiliki cukup kendali atas pekerjaan mereka. Sedangkan ya masalah yang diberikan solusi dalam kali ini itu masalah upahnya, ya upahnya dinaikkan. Sini bisa lihat problem symptoms itu yang masalah yang menjadi gejalanya, ya bukan masalah intinya. Dalam kondisi ini mungkin kalau gajinya yang lebih tinggi ini, dengan menaikkan gaji atau upahnya ini tidak akan mempengaruhi niat karyawan untuk keluar secara signifikan, yang artinya mungkin dengan gaji tinggi turnover karyawan juga tetap besar. Di sini ada beberapa pendekatan, salah satunya itu 5 whys atau 5 times whys, yaitu dengan cara mempertanyakan di sini 5 kali ya. Cuman masalah beberapa kali itu tidak penting. Yang penting itu peneliti menyelidiki masalah tersebut berulang-ulang dengan mengatasi penyebab sebenarnya dan bukan gejala dari penyebab tersebut. Konsep ini dikembangkan oleh industrialis Jepang itu Sakichi Toyada dengan terus bertanya mengapa hingga penyebab paling mendasar ditemukan. Mungkin boleh di next. Baik, setelah mengenali bedanya problem sama gejala problems, di sini ada memberikan penjelasan dan fokus pada masalah.
dalam merumuskan pernyataan masalah penelitian, langkah pertama adalah mengidentifikasi istilah-istilah kunci yang tepat untuk mengidentifikasi subjek penelitian dan memberikan akses pencarian ke literatur akademis yang relevan. Misalnya kalau kita meneliti masalah tentang marketing, kan marketing itu kan luas, kita harus cari istilah-istilah kuncinya. Misalnya mau fokus terhadap SEO atau pencarian dalam e-commerce gitu, kita harus mengidentifikasi istilah-istilah kuncinya biar kita dapat mencari literatur akademis yang relevan buat membantu kita menjadi referensi untuk penelitian kita. Berdasarkan Sekaran dan Bugi dalam bukunya yang berjudul Research Methods for Business, A Skill Building Approach, terhadap 3 tahap awal dari proses penelitian dan pengalihan dari topik masalah yang luas ke topik yang layak untuk penelitian atau topik yang sudah detail ya. Di sini ada 3: identifikasi masalah yang luas, penelitian pendahuluan, dan mendefinisikan masalah penelitian. Identifikasi masalah yang luas ini berbicara mengenai pemahaman awal tentang masalah yang membantu mengarahkan penelitian ke arah yang relevan dan bermanfaat. Sedangkan penelitian pendahuluan ini membantu menggali informasi dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Setelah mengidentifikasi masalah, penelitian melakukan penelitian pendahuluan dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang akan diteliti. Berikutnya itu mendefinisikan masalah penelitian. Peneliti mengubah masalah yang luas menjadi pertanyaan yang lebih terfokus. Definisi masalah penelitian itu harus jelas, terukur, dan relevan, serta menjadi dasar bagi seluruh proses penelitian yang akan dilakukan. Mungkin boleh di next. Berikutnya rumusan masalah yang baik. Selain tadi yaitu mengenali problem versus problem symptoms dan mengetahui step-stepnya untuk mengidentifikasi atau mengubah masalah yang luas ke masalah yang lebih spesifik untuk menjadi subjek penelitian. Di sini ada dua lagi, yaitu pernyataan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian. Tujuan atau sasaran penelitian itu penting ya untuk menjelaskan mengapa penelitian itu dilakukan. Pernyataan tujuan penelitian harus singkat tapi tetap mengkomunikasikan dengan jelas apa itu fokus dari penelitian tersebut. Kemudian ada pertanyaan penelitian, yaitu pertanyaan yang menentukan apa yang ingin dipelajari tentang topik tersebut. Di dalam ini mungkin penyertaan satu atau beberapa pertanyaan yang lebih terhadap penelitian itu mungkin dapat semakin memperjelas masalah yang harus diselesaikan. Karena tidak akan mungkin untuk merincikan pertanyaan penelitian secara memadai jika tujuan penelitian itu tidak jelas, tidak ditentukan, atau ambigu. Mungkin boleh di next. Terus saja akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya ada fokus penelitian. Fokus penelitian merupakan unsur atau hal yang membantu seorang peneliti agar tetap fokus dan sesuai pada topik penelitian yang sedang ia kerjakan. Fokus penelitian ada agar si peneliti bisa dengan fokus mencari, mengumpulkan, dan menganalisis data sesuai dengan objek yang ditentukan dalam topik penelitian. Dengan kata lain, fokus penelitian memiliki manfaat sebagai pembatas objek penelitian yang diangkat oleh si peneliti dengan objek lainnya, sehingga peneliti tidak terjebak pada banyaknya data yang diperoleh di lapangan. Pembatasan atau fokus penelitian ini juga dilakukan berdasar pada tingkat kepentingan, urgensi, atau visibility masalah yang ingin dipecahkan. Tak hanya itu, menetapkan fokus pada suatu research atau penelitian akan memberikan kita analisis mendalam yang dapat menghasilkan hasil penelitian yang banyak, unik, dan juga dapat menghasilkan sudut pandang yang baru. Terus berikut ini ada berbagai macam alternatif jika ingin melakukan fokus penelitian. Di antaranya yang pertama, menetapkan fokus pada permasalahan yang disarankan oleh informan. Informan di sini dimaksudkan oleh pihak-pihak yang misalnya kita wawancarai, seperti sebuah CEO, CFO, manajer, ataupun staf di dalam sebuah bisnis.
Yang kedua, menetapkan fokus berdasarkan pada domain-domain tertentu. Domain di sini dimaksudkan pada aspek-aspek tertentu yang ada pada dalam lingkungan yang kita teliti. Misalnya dalam sebuah bisnis, domainnya dapat berupa sistem absen pegawai, fasilitas yang ada di dalam kantor, manajemen bisnis yang dilaksanakan, dan sebagainya. Yang ketiga, menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan. Eh, untuk menetapkan fokus yang memiliki nilai temuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Fokus penelitian dengan tujuan seperti ini tentu akan memberikan dampak yang sangat besar, terutama jika temuan ini ditemukan di dalam bidang pendidikan. Dan terakhir itu fokus terkait teori-teori yang telah ada. Tentu saja untuk hal ini, alternatif ini tujuannya adalah untuk mengembangkan dan memperluas teori-teori yang telah ada tersebut. Selanjutnya ada bentuk rumusan masalah penelitian. Level of explanation atau bentuk rumusan masalah penelitian dalam penelitian kuantitatif itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, rumusan masalah deskriptif. Rumusan masalah deskriptif merupakan suatu rumusan masalah yang akan memandu peneliti untuk mengeksplorasi suatu situasi sosial yang akan diteliti secara komprehensif, luas, dan mendalam. Dengan kata lain, rumusan masalah deskriptif merupakan rumusan masalah yang memberikan deskripsi atau gambaran mengenai fenomena atau kejadian yang akan sedang diteliti. Umumnya, rumusan masalah ini erat kaitannya dengan kata apa, siapa, dan bagaimana. Contoh pertanyaan di rumusan masalah deskriptif adalah misalnya bagaimana fenomena gunung meletus dapat terjadi, eh, atau apa yang terjadi jika nitrogen dilarutkan ke air, dan lain-lainnya. Yang kedua, rumusan masalah komparatif. Sesuai dengan namanya, yaitu compare atau membandingkan. Rumusan masalah komparatif merupakan suatu rumusan masalah yang mengajak peneliti untuk membandingkan antara satu konteks dengan konteks lainnya, atau mungkin antara satu domain dengan domain lainnya. Contoh pertanyaan seperti antara jeruk dan apel, manakah yang menghasilkan vitamin C lebih banyak, atau apakah hubungan daya beli dan pajak terhadap fluktuasi nilai mata uang, dan pertanyaan lain-lainnya. Dan yang terakhir itu ada rumusan masalah asosiatif. Kalau rumusan masalah asosiatif merupakan rumusan masalah yang mengajak peneliti untuk mengkonstruksi hubungan atau asosiasi antara situasi-situasi satu dengan yang lainnya, ataupun antara domain satu dengan domain lainnya. Contoh pertanyaannya ialah seberapa kuat risiko mengonsumsi gula buatan dengan penyakit diabetes. Lalu untuk selanjutnya, nah itu kan tadi untuk penelitian secara kuantitatif. Nah kalau apa namanya kualitatif itu beda. Dalam penelitian kualitatif, pertanyaan penelitian tidak dirumuskan atas dasar definisi operasional dari suatu variabel penelitian. Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang lebih kompleks, interaksi sosial yang sedang terjadi, dan kemungkinan ditemukan hipotesis atau teori baru. Jadi simpelnya kalau kuantitatif itu pertanyaannya udah ada, hipotesisnya udah ada. Berbeda dengan kualitatif yang secara pengerjaan penelitian si peneliti tuh sebenarnya lebih ke arah pengen tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jadi pas proses penelitiannya bakal banyak ada temuan-temuan baru yang bakal ditemuin oleh si peneliti. Itu bedanya. Terakhir, ini kesimpulan berdasarkan materi yang telah dibahas, dapat disimpulkan jika menyusun kerangkai penelitian sangat penting untuk dilakukan agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan sesuai rencana, seperti penyusunan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang penelitian yang ingin diangkat, tujuan mengapa penelitian tersebut dilaksanakan, hingga beragam perumusan masalah yang bertujuan agar peneliti dapat mengklasifikasikan objek atau sasaran yang ingin diteliti sehingga dapat dengan akurat memberikan hasil yang diperlukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika dikembalikan kepada moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok satu. Selanjutnya mungkin kita akan buka sesi diskusi dan juga tanya jawab. Untuk teman-teman yang memiliki pertanyaan, boleh untuk mengaktifkan fitur raise hand.
Baik, ini sudah ada beberapa teman-teman yang resen. Boleh kepada Ezra dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaan. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Saya Ezra, izin bertanya. Bagaimana cara menyusun identifikasi masalah yang tepat? Terima kasih. Baik, terima kasih Ezra atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Melviani dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya Melvi, izin bertanya. Tadi kan sudah disebutkan mengenai perumusan masalah dan evaluasinya ya. Nah, apa saja sih indikator utama dalam mengevaluasi apakah suatu masalah penelitian itu layak untuk diteliti lebih lanjut atau enggak gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Melvi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Salsabila Putri Firmansyah dipersilakan. Sebelumnya, thank you for your presentation. Di sini aku mau nanya, tadi kan ada membahas mengenai sumber-sumber masalah kan. Nah, terkait sumber masalah tersebut, bagaimana dapat mengidentifikasi celah dalam masalah penelitian sebelumnya untuk merumuskan masalah yang baru dan signifikan. Thank you. Baik, terima kasih Salsa atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Alma Ardia dipersilakan. Oke, terima kasih kelompok satu untuk pemaparannya. Mau tanya kalau misalkan, kan tadi dijelasin ya terkait perumusan masalah. Gimana sih kalau kita bikin rumusan masalah itu, gimana caranya biar kita tuh nggak bias atau terlalu subjektif akan perumusan masalah tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih Alma atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Maria Lorenza dipersilakan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Izin bertanya, bagaimana peneliti dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah etis yang mungkin muncul selama proses penelitian? Terima kasih. Baik, terima kasih Maria atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk Muhammad Ramadan dipersilakan. Suara saya terdengar nggak? Halo, tes. Sudah terdengar, Ahmad. Oke. Ya, terima kasih atas kesempatan untuk bertanya. Saya Muhammad Ramadan Putra Riyadi. Izin bertanya. Eh, Kan yang namanya penelitian pasti kan butuh data ya. Nah, tapi pertanyaan saya itu bagaimana langkah yang tepat untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber data? Misalnya kayak seperti datanya itu sendiri, atau anggaran, atau waktu, terus dalam menilai relevansi dan urgensi dari masalah penelitian tuh kayak gimana? Ini itu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Rama atas pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Mungkin kami dari kelompok satu izin untuk berdiskusi sebentar untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Terima kasih.
Baik, saya izin menjawab pertanyaannya Ezra. Tadi pertanyaannya, bagaimanakah cara menyusun identifikasi masalah yang baik dan tepat? Nah, itu jawabannya sebelum mendefinisikan masalah untuk penelitian, seorang peneliti itu yang pertama harus mengidentifikasi masalah secara luas. Peneliti mencari tahu area atau topik yang menarik minatnya. Pemahaman awal tentang masalah ini membantu mengarahkan penelitian ke arah yang relevan dan bermanfaat. Identifikasi masalah yang luas seringkali melibatkan kegiatan membaca literatur, berdiskusi dengan para ahli, dan mengamati fenomena di lapangan. Kemudian, melakukan penelitian pendahuluan. Tujuan dari penelitian pendahuluan ini adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang masalah yang akan diangkat oleh peneliti. Penelitian pendahuluan membantu untuk menggali informasi, mengidentifikasi celah dalam pengetahuan, dan merumuskan pertanyaan penelitian yang lebih spesifik. Baru setelah itu, yang terakhir, langsung mendefinisikan masalah penelitian. Peneliti mengubah masalah yang luas menjadi pertanyaan yang lebih terfokus. Definisi masalah penelitian harus jelas, terukur, dan relevan. Ini melibatkan merumuskan tujuan penelitian, mengidentifikasi variabel yang akan diteliti, dan menemukan kerangka konseptual. Definisi masalah penelitian menjadi dasar bagi seluruh proses penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Apakah menjawab, Ezra? Menjawab, terima kasih. Ya, sama-sama. Eh, saya izin menjawab pertanyaan dari Salsa. Jadi Salsa, pertanyaannya itu bagaimana dapat mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya untuk merumuskan masalah yang baru dan signifikan. Nah, jadi untuk jawabannya tuh bisa kita mengidentifikasi celah dalam penelitian sebelumnya itu eh, emang itu sebuah langkah penting dalam merumuskan masalah baru yang signifikan dalam studi pendahuluan. Nah, cara-caranya tuh atau langkah-langkahnya itu yang pertama tuh kita perlu tinjau literatur secara sistematis. Jadi kita melakukan literatur review menyeluruh eh, eh, pada topik yang ingin kita teliti gitu. Identifikasi tren, metode, hasil, dan kesimpulan dari penelitian sebelumnya. Nah, itu yang kita review. Nah, fokus pada keterbatasan yang telah eh, disebutkan tadi. Nah, jadi itu langkah-langkahnya tuh bisa baca artikel, jurnal buku, dan laporan penelitian lain yang relevan. Terus juga kita bisa fokus pada kesimpulan dan saran untuk penelitian lebih lanjut. Terus yang ketiga, catat pertanyaannya yang masih belum terjawab gitu. Terus untuk yang langkah kedua itu bisa identifikasi keterbatasan metodologis. Jadi banyak penelitian juga yang menyebutkan keterbatasan metodologis tuh kayak ukuran sampel yang kadang kecil, pendekatan yang kadang kurang tepat, atau keterbatasan alat ukur. Nah, itu kita bisa memahami atau memperbaiki untuk memodifikasi metodologi ini yang bisa kita jadiin acuan tuh kayak misalnya menciptakan pertanyaan, apakah metode yang digunakan sebelumnya tuh udah tepat untuk menjawab masalah, terus atau apakah ada perkembangan teknologi atau mode baru yang bisa digunakan. Terus yang ketiga, kita bisa analisis tentangan atau inkonsisten. Nah, kadang tuh penelitian di bidang yang sama tuh menghasilkan kesimpulan yang berbeda atau kadang bertentangan gitu. Jadi eh, langkah-langkah yang kita bisa lakuin untuk eh, hal ini tuh bisa dengan temukan penelitian yang memiliki hasil berbeda meskipun topik atau metodologinya sama. Terus kita juga bisa analisis mengapa hasilnya ini bertentangan. Terus apakah ada variabel yang diabaikan atau gimana gitu. Terus untuk yang keempat, kita perhatikan perubahan konteks atau waktunya. Nah, jadi penelitian yang dilakukan di masa lalu itu mungkin tidak relevan karena perubahan dalam konteks sosial, budaya juga, teknologi juga termasuk, atau ekonomi bahkan juga termasuk kadang. Eh, Celahnya itu dapat kita eh, cari dengan kita eh, apa namanya membuat pertanyaan kayak apakah ada perubahan signifikan yang membuat hasil penelitian sebelumnya tuh kurang relevan atau
bagaimana faktor baru yang dapat mempengaruhi hasil penelitian sebelumnya. Terus kita juga yang kelima bisa dengan telusuri studi interdisiplin. Jadi kayak pendekatan dari disiplin ilmu tuh yang berbeda tuh kadang juga seringkali membuat celah baru gitu. Jadi menggabungkan perspektif dari beberapa disiplin ilmu ini bisa memberikan wawasan baru atau menunjukkan keterbatasan. Nah, terus yang terakhir ada fokus pada populasi atau konteks yang kurang diperhatikan. Jadi beberapa penelitian mungkin telah dilakukan pada populasi atau konteks tertentu. Nah, itu kita bisa mencari tuh celah dengan mengeksplornya bagaimana hasil tersebut berlaku untuk populasi atau konteks lain yang belum diteliti. Jadi untuk ngatasin hal ini tuh bisa kita jadikan acuan pertanyaan kayak apakah penelitian sebelumnya tuh lebih fokus pada satu kelompok atau konteks tertentu, terus atau bagaimanakah jika penelitian diterapkan pada populasi atau lokasi yang berbeda. Jadi gitu sih dengan mengidentifikasi celah tersebut gitu kita bisa merumuskan masalah penelitian yang baru dan lebih signifikan gitu. Apakah sudah menjawab, Salsa? Oke, thank you Jupri penjelasan jawabannya. Sama-sama. Baik, selanjutnya saya izin menjawab pertanyaan dari Alma. Tadi pertanyaannya itu bagaimana cara menghindari perumusan masalah yang bias atau terlalu subjektif. Oke, jadi ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk menghindari perumusan masalah yang terlalu subjektif atau bias. Yang pertama itu menggunakan sumber data yang beragam. Jadi dengan kita mengambil informasi dari berbagai sumber, kita bisa mendapatkan berbagai perspektif yang lebih luas dan berimbang. Ini juga bisa membantu kita untuk mencegah dominasi dari pandangan atau asumsi yang belum teruji. Kemudian kita juga bisa melakukan review literatur yang lebih komprehensif. Jadi dengan tinjauan literatur yang mendalam dari berbagai sudut pandang, itu dapat membantu kita untuk menghindari bias dengan memberikan gambaran gitu. Jadi gambarannya itu lebih lengkap dan juga lebih beragam mengenai topik yang akan diteliti. Kemudian kita juga harus menghindari prasangka pribadi. Kita sebagai seorang peneliti itu harus menyadari dan mengontrol prasangka atau preferensi pribadi yang mungkin akan mempengaruhi cara kita dalam merumuskan sebuah masalah. Kemudian kita harus juga menggunakan sebuah data yang bersifat empiris. Jadi dengan berpegang pada data yang empiris dan bukti-bukti yang dapat diukur secara objektif, itu dapat membantu dalam meminimalkan sebuah bias atau subjektivitas. Seperti klaim yang dibuat dalam perumusan masalah harus didukung dengan data-data yang valid. Kemudian kita juga dapat mempraktikkan refleksivitas. Jadi refleksivitas itu kayak sebuah proses di mana peneliti secara terus-menerus mengevaluasi dan merefleksikan bagaimana posisi, pengalaman, dan juga nilai pribadi mereka dalam sebuah penelitian yang di mana pengalaman dan nilai-nilai pribadi mereka itu dapat mempengaruhi penelitian yang sedang mereka lakukan. Mungkin itu aja jawabannya dari Alma. Apakah sudah cukup menjawab? Sudah cukup terjawab. Terima kasih. Oke, sama-sama. Oh baik, di sini saya izin menjawab pertanyaan dari Ramadan. Pertanyaannya kurang lebih adalah bagaimana langkah yang tepat untuk mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dalam menilai relevansi dan urgensi masalah penelitian. Langkah pertama yang bisa dilakukan adalah menganalisis sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penelitian. Hal ini meliputi jenis dan jumlah data, biaya yang diperlukan untuk pengumpulan data dan analisis, serta waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan setiap tahap penelitian. Kemudian langkah kedua adalah evaluasi ketersediaan data, yaitu mempertimbangkan apakah data yang dibutuhkan untuk penelitian tersebut sudah tersedia ataupun apakah data tersebut mudah untuk diperoleh. Jika data tersebut sulit didapat atau memerlukan biaya besar untuk mengumpulkannya, hal ini dapat mempengaruhi kelayakan penelitian. Lebih baik untuk kita menggunakan sumber data yang mudah diakses seperti survei yang sudah ada, data sekunder, atau sumber-sumber yang terbuka. Langkah ketiga adalah membuat anggaran yang detail dengan memetakan semua biaya yang kita perlukan. Contohnya itu seperti biaya penelitian lapangan, tenaga ahli, analisis data, dan publikasi hasil.
Kita harus memastikan anggaran tersebut dapat disesuaikan dengan dana yang tersedia, serta mempertimbangkan opsi pendanaan tambahan jika diperlukan. Kemudian langkah keempat adalah menentukan kerangka waktu yang jelas dan realistis untuk setiap tahap penelitian, yaitu evaluasi apakah penelitian bisa selesai dalam batas waktu yang diharapkan, mengingat ketersediaan sumber daya manusia dan kendala eksternal. Penelitian yang terlalu lama atau memerlukan waktu lebih dari yang tersedia mungkin perlu disesuaikan atau disederhanakan. Langkah kelima adalah mempertimbangkan relevansi masalah terhadap tujuan penelitian. Apakah hasil tersebut bisa memberikan dampak yang signifikan dalam bidang tersebut, serta kita harus memprioritaskan masalah yang memiliki relevansi tinggi terhadap isu-isu terkini dan mendesak. Tetapi kita juga harus dapat menyelesaikannya menggunakan sumber daya yang kita miliki. Kemudian langkah keenam adalah membuat rencana cadangan jika terjadi kekurangan sumber daya di tengah jalan. Contohnya bisa berupa alternatif metode pengumpulan data, pengurangan skala penelitian, atau mencari pendanaan tambahan. Fleksibilitas tersebut dapat memastikan penelitian ini tetap dapat dilaksanakan meskipun ada keterbatasan sumber daya. Apakah sudah menjawab, Rama? Ya, sudah terjawab. Terima kasih, Andre. Sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Melvi ya. Apa saja indikator utama dalam mengevaluasi apakah suatu masalah penelitian layak untuk diteliti lebih lanjut? Mungkin ini bahas ulang yang tadi ya. Pastikan dulu masalah penelitian itu benar-benar masalah yang sebenarnya, bukan gejala dari masalah yang lain. Terus pastikan juga masalah itu udah jelas dan terfokus, bukan masalah yang masih luas dan general. Dan mungkin yang ketiga itu pastikan juga masalah itu juga selaras dengan tujuan penelitiannya ya. Dan pertanyaan-pertanyaan dari masalah tersebut juga harus relevan dan terfokus juga terhadap tujuan dari penelitian yang bakal dijalanin. Mungkin itu saya. Apakah sudah menjawab, Melvi? Sudah terjawab. Terima kasih, David. Oke. Sama pertanyaan terakhir dari Maria. Bagaimana peneliti dapat mengidentifikasi dan mengatasi masalah etis yang mungkin muncul selama proses penelitian? Ini mungkin udah dibahas minggu lalu sama Pak Ferry terkait etika dalam penelitian. Ini saya anggap penelitian keseluruhan ya, bukan di masalah perumusan masalah doang. Seperti mungkin masalah etika itu kan ada plagiarisme, fabrikasi data, manipulasi data, merusak kerahasiaan atau sumber informasi, atau menghapus nama penulis lain dalam publikasi ya. Mungkin dalam usaha mengidentifikasi dan bagaimana cara mengatasinya itu mungkin bisa ini kan dari penelitinya itu sendiri ya. Kalau etika itu dilanggar, berarti ini dari penelitiannya sendiri yang melanggar, bukan dari sumber luar. Jadi yang bisa dilakukan peneliti mungkin mempelajari dulu apakah apa saja etika-etika yang tidak boleh dilanggar ya. Seperti bagaimana mekanisme plagiarisme dalam penelitian, bagaimana cara mengolah data tanpa publikasi atau manipulasi data, bagaimana cara menjaga kerahasiaan responden seperti itu. Dan mungkin satu lagi bisa belajar dari orang yang lebih ahli ya, atau konsultasi dengan orang yang lebih ahli dalam penelitian, atau mungkin dalam bidang-bidang terkait. Mungkin itu saya, Maria. Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab. Makasih, David. Ya. Oke, sudah selesai semua? Pertanyaannya dijawab? Ya, Pak. Mungkin kalau ada tambahan atau masukan, Pak, boleh, Pak. Oke, ya coba kita review. Tadi saya catat beberapa pertanyaan. Yang pertama tadi pertanyaan terkait dengan menyusun identifikasi masalah. Oke, tadi jawabannya apa? Menyusun identifikasi masalah. Tadi jawabannya itu pertama itu Pak, mengidentifikasi masalah yang pengen dituju itu secara luas. Terus melakukan penelitian pendahuluan kayak membantu menggali informasi, mengidentifikasi celah, sama merumuskan pertanyaan. Baru setelah itu mendefinisikan masalah penelitiannya secara spesifik. Itu Pak singkat.
Oke, kalau dikaitkan dengan materi yang tadi kalian sampaikan, berarti di steps yang mana nih? Mengidentifikasi masalah itu. Di s- Di bahasan yang mana? di yang bahasan memberikan kejelasan dan fokus pada masalah. Oke, di bagian-bagian awal ada nggak dibahas? Nggak di bagian awal, yang bagian itu di bagian menjelang akhir. Oke, gimana dengan bagian yang five whys tadi? Apa gunanya five whys? Voice itu untuk memastikan Pak kalau masalah itu benar-benar masalah intinya gitu. Oke, itu disebut identifikasi bukan? Bisa juga Kak, Pak. Jadi jawaban sederhananya kalau dikaitkan dengan bahasan kalian, untuk mengidentifikasi masalah, lakukan aja five whys itu. Ya kan dari situ nanti akan kelihatan akar masalah dari fenomena itu apa aja. Nah, itu bicara tentang mengidentifikasi masalah. Dan mungkin ketemunya bukan cuma satu, tapi bisa dua, bisa tiga, bisa empat, bisa lima. Nah, itu yang namanya mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi akar masalah, root of the problems. Oke? Dan itu dilakukan bisa dengan dua cara, tadi sudah disampaikan, ya kan? Bisa secara empiris, kita nanya-nanya, ya, melakukan apa istilahnya wawancara baik pada pihak internal organisasi maupun eksternal. Bisa juga melalui studi literatur. Itu yang dilakukan untuk melakukan identifikasi masalah. Kemudian indikator evaluasi layak atau tidak. Jawabannya terkait dengan pertanyaan yang berikutnya itu terkait dengan ketersediaan sumber daya dan ketersediaan faktor-faktor penunjang. Jadi misalkan gini, saya punya topik penelitian yang buat saya menarik banget nih. Saya ingin meneliti tentang kepuasan konsumen pengguna mobil listrik. Oke, konsumen pengguna mobil listrik di daerah sebutlah Bogor mungkin atau di daerah Jabodetabek. Topiknya mungkin menarik, ya kan? Kemudian ini akan saya kaitkan dengan masalah loyalitas. Kalau konsumennya puas, kira-kira ke depan dia akan terus pakai mobil listrik nggak? Akan pakai brand mobil listrik yang sama atau enggak? Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ketika kita melakukan analisis pengaruh dua variabel ya, hubungan dua variabel, itu kita akan masuk ke teknik analisis tertentu. Bisa pakai regresi atau kalau modelnya kompleks kita pakai SEM ya kan, structural equation model. Nah, kalau misalkan model yang teknik analisis yang saya pakai itu adalah structural equation model. Nah, di dalam structural equation model itu ada persyaratan jumlah responden. Ya minimal 200, bagusnya 500 untuk model yang kompleks. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, mungkin nggak saya mendapatkan 500 orang responden pemilik mobil listrik? Kan masih jarang banget yang punya mobil listrik ya kan? Mungkin jumlahnya nggak akan sampai 500. Nah, ini bicara tentang masalah visibility. Topiknya udah bagus, menarik, terkait dengan keramah lingkungan. Mobil listrik juga sekarang lagi hype ya kan. Banyak banget yang ini, produsen-produsen yang ngeluarin mobil listrik dari Cina, dari Eropa, dan macam-macam. Tetapi masalahnya ketika ini ingin saya konkretkan menjadi sebuah research, dapat respondennya nanti nggak gampang atau mungkin mustahil untuk dapat 500 orang responden. Nah, ini contoh bagaimana kita mencoba mengevaluasi. Mungkin nggak ini dilakukan nih? Biasanya kalau untuk riset-riset yang sifatnya akademis itu kendalanya lebih ke situ ya. Bukan masalah kendala biaya segala macam. Kalau kendala biaya segala macam itu biasanya untuk applied research. Kemudian menghindari bias, tadi jawaban normatifnya sudah disampaikan ya. Jadi kita harus validasi dulu masalah yang kita temukan itu secara literatur maupun secara empiris. Benar nggak masalah ini benar-benar terjadi atau benar-benar ada, baik di lapangan maupun secara literatur. Oke. Nah, praktisnya saya ingin mengingatkan kepada kalian ketika nanti kalian nyusun skripsi. Ketika kalian nyusun skripsi dan yang kalian lakukan itu hanyalah lihat dari skripsi kakak kelas, kemudian kalian ambil sebagian besar isinya, kalian ganti konteksnya. Nah, itu contoh nyata bagaimana kalian melakukan sebuah studi atau penelitian yang bias.
Karena mungkin aja masalahnya itu udah nggak relevan lagi. Karena itu kan masalah yang relevan dilakukan waktu zamannya kakak kelas kalian. Tapi karena kalian cari gampangnya, lihat punya kakak kelas kan udah ada variabelnya, udah ada metodologinya, udah ada daftar pustakanya, gampang jadi kalian ngerjainnya. Tapi apakah itu relevan? Belum tentu, karena masalah itu terjadi di zaman kakak kelas kalian. Sehingga apa? Sehingga penelitian kalian bisa dibilang nanti bias. Dalam merumuskan masalahnya udah bias, karena masalahnya itu belum tentu relevan dengan konteks kalian sekarang. Nah, itu contoh gampangnya lah kalau kita bicara masalah bias atau tidak bias dalam merumuskan masalah. Etis tadi sudah dijawab ya, di minggu lalu sudah kita bahas. Nah, itu mungkin beberapa tambahan saya ya terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan. Kemudian saya mau juga kasih tambahan sedikit ya untuk materinya, mana dia? Mana nih? Oke, sekarang saya mau tanya sama kalian nih. Gimana nih membedakan atau contoh gampangnya lah untuk menggambarkan sebuah gejala dan problem. Beda ini gimana? Kalau kita bicara symptoms ya, gejala sama problems ya, root of problem atau root of cause-nya, itu beda ini gimana yang gampangnya? Demam. Demam itu gejala atau sakit atau masalah? Demam itu ini Pak izin jawab. Demam itu Hmm, masalah Pak. demam itu Demam. masalah. Iya. Oke. Siapa yang tidak setuju dengan jawaban Zikri yang menyatakan bahwa demam itu masalah? Saya Pak, demam itu Ah, gejala. oke. Kenapa demam itu gejala, Fit? Karena memang demam itu mungkin akibat dari makannya yang nggak sehat atau Mm, mungkin kurang tidur atau kurang mm, istirahat dan mm. lain-lain Pak. Oke. Jadi yang namanya gejala atau simptom itu kita sebut sebagai tanda bahasa gampangnya, ya kan? Kita demam. Nah, ketika kita demam itu tanda tuh. Tanda bahwa ada masalah di badan kita. Entah kita punya infeksi, ya kan? Kalau kita biasanya luka, ya kan? Terus lukanya infeksi kan demam biasanya kita kan? Entah itu luka luar atau luka dalam di lambung, di pencernaan dan yang lain-lain. Atau ketika misalkan tadi kita mau flu juga kan biasanya diikuti dengan demam. Jadi demam itu adalah sebuah gejala, dia bukan sebuah masalah karena dia tanda, baru menjadi tanda, menjadi indikator dari masalah yang betul-betul ada. Nah, itu cara paling gampang membedakan. Kita harus melihat ketika kita melihat sesuatu, ini tanda atau betul-betul masalah ya. Dan kalau misalkan sekarang saya tanya lagi, menurunnya penjualan perusahaan, itu gejala atau masalah? Penjualan perusahaan mengalami penurunan. Izin coba jawab lagi Pak. Oke, Eh, Zikri lagi. itu menurut saya sekarang itu baru benar masalah karena
eh, itu tuh kan kayak kita kalau mengevaluasi pasti ada gejala-gejala yang nyebabin Hmm. eh, penurunan penjualan perusahaan. Mungkin kayak Hmm. perusahaan eh, mobil ya, mungkin mobil listrik tadi. Mungkin Hmm. ada beberapa pesaing yang mulai mengembangkan gitu fokus juga di mobil listrik. Jadi kayak eh, mereka pemasarannya lumayan bagus. Terus Hmm. akhirnya menarik ke konsumen yang sebelumnya dari kita. Nah, terus ditarik ke mereka. Jadi mungkin itu termasuk salah satu gejalanya. Jadi sorry, demam lagi. Penurunan penjualan masalah menurut Zikri ya. Ya, masalah Pak. Oke, siapa yang tidak setuju dengan Zikri? Izin Pak, saya Pak. Fikri. Oke, Izin Pak. Fikri Giovanni. setujunya apa? Gejala. Si Fikri apa Giovanni yang jawab tadi? Giovanni Pak. Oh, Giovanni. Gimana Giovanni? Jadi kalau misalnya menurunnya penjualan itu menurut saya gejala gitu. Karena Mm-mm. itu adalah menunjukkan tanda bahwa ada sesuatu yang salah gitu Pak. Mm-mm. Gitu. Kan problem sebenarnya bisa jadi ada beberapa faktor gitu ya Pak ya. Seperti Mm-mm. strategi penjualannya yang salah ataupun marketingnya yang kurang bagus sehingga menyebabkan barang itu jadi penjualannya itu menurun seperti itu Pak. Oke, good ya. Gitu ya Zikri ya, ngelihatnya ditarik ke belakang. Ketika kita lihat, wah ini penurunan penjualan mobil listrik turun nih. Ini gampangnya gini, bikin aja pertanyaan. Ketika misalkan penjualan mobil listrik ini turun nih, ini tanda apa ya? Nah, ketika ini bisa dijawab, ketika kita munculkan pertanyaan ini tanda apa, kemudian bisa kita jawab misalkan, oh karena ada pesaing yang lebih bagus kualitasnya. Oh, karena strategi penjualannya yang nggak bagus misalkan. Berarti penurunan penjualan itu adalah tanda. Tanda bahwa ada masalah nih dengan strategi penjualan. Tanda bahwa ada masalah nih dengan desain mobil kita yang kalah dengan pesaing dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini penting ya buat kita merumuskan karena nanti seperti yang tadi disampaikan oleh kelompok penyaji, masalah itu kan akan disajikan menjadi rumusan penelitian. Rumusan penelitian itu adalah core dari bab 1 dari introduction kalian. Nah, kalau kalian merumuskan masalah penelitian dalam bentuk tanda, itu nggak akan bisa kejawab. Ya, nggak akan bisa kejawab masalah penelitiannya itu. Atau iya pertanyaan penelitiannya. Karena dia sifatnya masih broad. Kalau gejala itu kan broad, sedangkan yang dicari di pertanyaan penelitian itu adalah hal yang sifatnya narrow, yang spesifik. Nah, jadi itu ya, betul-betul kalian harus bisa memahami, membedakan mana yang gejala, mana yang betul-betul masalah. Ini contoh yang tadi sudah dibahas ya. Jadi munculkan five whys. Ketika penjualan turun, caranya mengapa? Misalkan karena masyarakat atau konsumennya nggak minat. Nggak minat, kenapa nggak minat? Nah, cari lagi, digali, mungkin nanti ketemu jawabannya. Karena negatif attitude, karena social pressure, dan yang lain-lain. Gali lagi, kenapa? Sampai nanti muncul faktor penyebab ujungnya itu, masalahnya itu misalkan karena masalah di promosi. Mungkin karena masalah di distribusi. Nah ini, masalah-masalah ini nanti akan ditandai oleh turunnya penjualan. Jadi turunnya penjualan ini adalah tanda dari masalah-masalah, akar masalah yang terjadi di perusahaan. Gitu ya. Preliminary research tadi sudah dibahas secara detail, bagus. Lalu problem statement, ini udah juga. Oke, yang berikutnya saya ingin menginikan aja ya. Jadi kalau kita bicara objektif sama research question, itu sebetulnya dua hal yang serupa, yang mirip banget. Ya. Jadi kalau kalian sudah berhasil merumuskan objektif riset kalian, merumuskan research questions itu udah gampang banget. Dan sebaliknya, kalau kalian sudah berhasil merumuskan research questions, merumuskan objektif itu udah gampang banget. Kenapa? Karena research questions itu adalah bentuk kata tanya atau bentuk pertanyaan dari objektif. Dan sebaliknya, objektif itu adalah bentuk pernyataan dari research questions. Jadi yang membedakan cuma kalau satu bentuknya pertanyaan, satu lagi bentuknya pernyataan. Jadi kalau misalkan objektifnya
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor apa yang memotivasi konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan. Itu tujuan. Kenapa disebut tujuan? Karena bentuknya pernyataan. Nah, dari tujuan itu kalau mau dikemas menjadi research questions, menjadi pertanyaan penelitian, tinggal dijadiin kalimat tanya. Faktor apa saja yang memotivasi konsumen untuk membeli produk ramah lingkungan? Nah, jadilah dia research questions. Nah, itu ya. Jadi kalau udah ketemu objektif, bikin research question gampang, dan sebaliknya kalau sudah ketemu research questions-nya, bikin objektifnya udah gampang banget. Ini untuk mengakses kualitas dari problem statement. Ya. Tadi saya lupa udah dibahas atau belum nih. Bisa dilihat dari sisi manajerial, bisa dilihat dari sisi akademik. Nah, ini bicara gap tadi yang ditanyakan nih. Bagus, ada pertanyaan yang bicara tentang research gap ya. Jadi research gap itu benar terkait dengan problem statement. Dengan keberhasilan kita mengidentifikasi research gap, maka kita bisa merumuskan problem statement yang relevan. Yang relevan dengan konteks kekiniannya, relevan dengan literatur, dan relevan dengan masalah. Nah, oleh karena itu, untuk ini karena di bahasan yang menurut saya bagus, kalian juga perlu kenal ya, walaupun mungkin di deskripsi kalian nanti kalian coba pakai nggak terlalu banyak. Ini untuk kelompok 2, jadi tolong nanti presentasinya kita ini dulu ya, kita nggak ambil dari buku, tapi silakan kalian cari literatur-literatur dari luar, bicara tentang research gap dan novelty. Kesenjangan penelitian dan kebaruan penelitian. Itu nggak ada di bahasanya di bukunya sekarang. Jadi kalian cari sumber lain ya untuk kelompok 2. Apa lagi? Nah, itu mungkin ya sedikit tambahan saya ya. Sama summary mungkin membedakan apa itu problem area, problem definition, problem statement. Ini banyak banget istilah-istilah yang digunakan di buku kan ya. Ini sebuah nanti bisa kalian rangkum sendiri ya. Research question itu apa dan seterusnya. Oke. Nah, jadi saya ingatkan lagi untuk kelompok 2 nanti presentasinya tidak mengambil dari chapter buku, tapi kita ini skip dulu. Topik presentasi minggu depan adalah tentang research gap dan novelty. Ya. Nah, kemudian nanti saya akan kirim ke David. David PJ-nya ya. Saya akan kirim ke Ya, Pak. David tugas ya, tugas project terkait dengan bahasan yang sekarang ini. Saya kirim filenya nanti ya setelah saya selesai kuliah pada kalian. Tugasnya tugas kelompok ya. Dikumpulkannya nggak usah minggu depan, 2 minggu lagi. Karena kalian harus turun ke lapangan. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan lagi nggak? Belum ada ya? Saya izin tanya Pak, Oke, silakan. soal kan di RPS itu kan ada proyek penelitian ya Pak, apa yang pas sebelum UAS itu, yang proposal. Hmm. Itu berarti mulainya udah dari sekarang. Iya. Jadi gini, untuk UTS itu tugasnya adalah bikin proposal, tapi secara kelompok. Jadi tugas kelompok nanti ujungnya itu UTS-nya adalah proposal. Nah, UAS-nya proposal juga tetapi individu. Jadi setelah kalian melakukan exercise ya bikin proposal secara berkelompok, kalian kan udah mulai paham tuh langkah demi langkahnya. Nah, setelah itu kalian implementasikan untuk bikin proposal secara individu. Gitu ya. Kalau temanya itu tentang apa Pak? Ada Nanti saya kasih nanti temanya. ini. Oke. Nah, udah? Ada lagi? Oh iya Pak, di RPS juga ada kan materi yang habis UTS itu kan dia misalnya pertemuan 13 sama 14 itu jadi satu materi, itu kira-kira gimana Pak? Maksudnya jadi satu pertemuan sama satu kelompok aja gitu. Gimana? 13-14 apa tulisannya? Bentar Pak, saya Coba di-share screen-nya. dulu ya. Nah.
Yang mana? Kayak ini Pak, yang 9 10 kan ini kan maksudnya pertemuan 9 sama 10. Tapi dia Mm-mm. satu materi gini, teknik analisis Lihat yang data. sebelah kanannya dong. Kok materinya banyak tuh. Ada regresi ganda, ada regresi variabel dummy, ada SEM. Ini yang nanti dipilah. Pertemuan 9 sampai misalkan di variabel moderasi. Atau sampai di regresi data panel. Pertemuan 10 membahas tentang SEM, Structural Equation Model. Tapi ini 2 kelompok atau 1 kelompok Pak? Dua Yang kelompok. 2 kelompok. Ah, Berarti ada, bentar Pak. Berarti ada 7, 8, 9, 10, 11 kelompok dong Pak. Kalian ada berapa? Ada 9 Pak. Sisa 2 materi berarti. Iya harusnya Pak. 2 materi yang nggak ada kelompoknya kan. Nanti biar saya yang bahas kalau itu. Oh iya, baik Ya. Pak. Jadi 2 materi saya yang bahas. Jadi kalian tetap kebagiannya 1 kelompok 1 materi aja. Gitu ya. Ya Pak, Oke, terima kasih Pak. Oke. Ada lagi? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada berarti pertemuan kita mungkin bisa kita cukupkan sampai di sini ya. Selamat siang semuanya. Terima kasih untuk kehadiran dan partisipasinya. Mudah-mudahan diskusi kita hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih Pak. Oke, yuk saya izin live ya.